Halo, kembali lagi di channel Jeffrey Bintang Aquatic. Nah, lama ya Kak bikin konten, baru kali ini baru sempat dan baru disempat-sempatin untuk bikin konten baru. Ya berhubung banyak kesibukan lain di luar urusan ikan. Konten kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membersihkan akuarium yang menggunakan spong filter atau filter spon. Jadi filternya itu sangat simpel sekali, seperti yang di belakang saya ini. Jadi filternya menggunakan mesin gelembung. Jadi hanya berupa seperti spon gitu. Dan bagaimana cara membersihkannya dan bagaimana supaya bisa membuat air itu jernih meskipun menggunakan hanya satu filter ini saja, dan asupan oksigen tetap sangat tinggi. Mari kita lanjut. Ini target akuarium yang akan kita bersihkan. Ini ikan kokinya sudah waktunya untuk dilakukan water change. Ini semua lagi menunggu test water. Ini model filternya, kelihatan ya, keruh airnya. Oke, kita lanjutkan langsung ke cara membersihkannya. Untuk awal-awal kita siapkan selang. Ini selang ini biasanya untuk, kalau untuk toko-toko sembako biasanya yang jual bensin eceran dia pakai ini. Jadi ini diameternya agak gede. Jangan pakai selang aerator terlalu kecil, lama nanti nyedotnya. Kalau ini ya lama tapi masih standar lah, nggak lama-lama amat gitu. Jadi akuarium itu sudah bersih, air yang terbuang tuh nggak terlalu banyak, misalkan 10%, 20%, jadi enak. Kalau pakai selang terlalu besar biasanya itu akuarium belum bersih, airnya sudah habis duluan. Banyak sekali begitu. Ini air tidak boleh dikuras total, maksimal 50%, sisa separuh. Dan kita siapkan juga ember. Kalau kita caranya manual, sistem sedot-sedot. Untuk di awal kita sedot dulu kotoran yang ada di dasar akuarium. Kotorannya kasar-kasar yang masih terjangkau, kita bersihkan dulu sebelum merombak yang spon filter. Ini semua dibersihkan. Setelah dibersihkan, kesedot semua, kita bisa cari kotoran yang di belakang-belakang. Biasanya di belakang-belakang filternya ini ada. Jika kotoran yang kasar-kasar yang sudah kita sedot, maka kita bisa lanjut. Kita putuskan dulu selang filternya. Ini model filternya. Ini model filternya ya. Nanti kita bersihkan. Setelah ini, selang ini biarkan tetap nyedot ya. Ini nyedotnya nggak terlalu banyak. Lalu kita bisa siapkan kawat. Ini biasanya untuk cuci piring, dan ini juga spon. Ini spon untuk lumut, karat ini untuk ngilangin kerak-kerak. Gosoknya harus kondisi akuariumnya itu basah. Katanya harus basah. Kalau kering pasti jaminan baret. Yuk kita lanjut.
Jadi yang kasar-kasar kita bersihkan menggunakan periuk, kawat periuk. Ini biasanya buat bersihkan panci. Gosok terus, yang jangan terlalu ditekan ya teman-teman ya. Yang penting dirasa-rasakan sama jarinya itu. Kalau kiranya sudah licin, tidak ada kasar-kasarnya, itu sudah dicukupkan, berarti sudah bersih. Jangan takut kalau ikannya itu stres. Ikan ini sudah lama. Kecuali kalau ikan baru datang itu jangan sekali-kali diobok-obok. Wajib karantina dulu. Kalau ini sudah ikan lama, jadi aman. Ini lama sudah nggak dibersihkan, ada sebulanan mungkin. Harusnya sih 2 minggu cukup jaraknya. Ini kemarin terlalu sibuk, banyak acara di luar pekerjaan. Jadi ya sementara ikannya sedikit agak terbengkalai. Tapi ikan tetap sehat. Jika dirasa yang kasar-kasar sudah habis, ikan masih ada seperti lendir-lendir biasanya. Kita bantu pakai spon. Sponnya hanya digosok-gosok, dijalan-jalankan saja. Biasanya seminggu sekali digosok-gosok aja sudah bersih, asal nggak ada kotorannya. Kita lakukan pergantian air itu karena untuk mengurangi kadar amoniak dalam akuarium. Terkadang terlihat di akuariumnya kok butek, ternyata itu bukan butek, tapi itu kacanya biasanya ditumbi lumut, jadi kelihatannya seperti keruk gitu. Ini benar nggak butek ini. Kalau airnya air sehat ini normal. Setelah bersih, ini kan nanti kan ada kotoran lagi yang udah ke bawah ya. Biasanya ini saya tinggalkan dulu beberapa menit, baru nanti disedot lagi kalau sudah turun kotorannya. Sekarang kita ke tahap cara membersihkan spon filter ini. Caranya sangat mudah sekali. Ini kita buka semua. Kita sambil sikat-sikat untuk menghilangkan lendir-lendir, kotoran-kotoran yang masih melekat. Biasanya kalau kayak jenis ikan kopi itu ada seperti kasar-kasar gitu, entah itu dari kotoran binatang apa, nggak paham. Itu pasti ada lengket-lengket. Kita bersihkan semua agar tidak licin. Sekarang untuk membersihkan sponnya sangat mudah, tinggal diputar-putar, dipijat-pijat. Hanya begini saja. Lihat, airnya mulai keruh karena kotoran yang di dalam spon ini sudah mulai lepas. Diperas
pijat-pijat lagi. Ini mijatnya sambil diputar gini ya, ini jadi mutar gini. Nanti terasa sendiri di tangan. Kalau sudah bersih itu spotnya terasa, nggak licin-licin gimana gitu. Nah, ini sudah bersih. Ini siap dipasang di akuarium. Nanti kita rakit dulu. Berhubung akuariumnya masih nunggu diendapkan dulu. Nah, kotoran-kotorannya akan turun ke bawah. Ini juga sudah bisa disedot ini. Jadi kita cara ngurasnya itu sangat simpel, nggak pakai ribet. Nggak pernah angkat-angkat ikan. Usahakan jangan sampai angkat ikan kalau bersih-bersih akuarium. Itu biasanya membuat ikan stres, nanti lama-lama mogok makan, kurus, lama-lama ikannya koit. Ini kondisi air buangan yang pertama serta dari pembersihan spon filternya. A few moments later. Nah, kondisi air akuarium sudah separuh. Ini saya kasih tanda ini. Jadi kelihatan, ini separuh sudah 50%. Airnya memang terlihat masih agak keruh. Biarkan saja, tidak apa-apa. Nanti setelah ada penambahan sampai segini, lalu filternya dipasang, biasanya nanti lama-kelamaan akan bening sendiri, akan terurai. Sekarang kita masukkan filternya. Ini filternya ya, model filternya. Sudah bersih, kita pasang. Dan sudah menyala. Lalu selanjutnya kita akan melakukan penambahan air. Ini di sini saya kalau untuk nambah air sekarang menggunakan air PDAM. Iya. Jadi nanti saya ikat. Langsung kita nyalakan. Oke, air sudah menyala, masih dalam proses perjalanan. Kondisi keran memang sengaja dibikin agak lambat, jadi agar ikan tidak kaget dengan kalau misalkan airnya terlalu cepat ya untuk ngisinya, ikan biasanya kaget. Jadi tidak ada kesempatan untuk adaptasi. Jadi ini memang sengaja dibikin agak lambat. Ini murni air dari PDAM ya, langsung dari keran. Di rumah soalnya nggak ada sumur bor dan ada tandon, cuma tandonnya sekarang masih diisi ikan. Dan itu masih mau diperbaiki filtrasinya. Jadi di bawah-bawah itu banyak kotoran. Terus ikannya itu gial-gial. Di bawah kotorannya naik semua. Itu kondisi tidak dikasih filter, hanya ikan ditaruh saja. Biasanya pakai tandon itu saya untuk nambah ini.
Jadi diangkat secara manual pakai ember gitu, jalan olahraga. Ini sekarang pakai air PDAM kembali seperti awal mula. Aman sih selama ini. Langsung pakai air PDAM. Asal jangan full loh ya. Kalau full pasti ikannya nanti ada yang sakit atau yang ya tiba-tiba gitu pergerakannya enggak gimana ya, enggak sehat gitu. Ini kan terlihat ikannya mulai banyak gerak daripada tadi yang awal masih banyak diam di bawah. Ini sudah mulai banyak gerakan dan sudah mulai aktif. Ikannya juga sudah mulai senang. Mungkin berapa jam, 1 jam, 2 jam mungkin sudah kelihatan beningnya. Jadi merawat ikan itu sebenarnya mudah, susah-susah gampang sih. Jadi intinya nomor 1 ada pada air. Poin pertama ada pada air. Jadi jika kita bisa merawat air, maka ikan kita akan sehat. Jika kita salah merawat air, ikan kita pasti ada yang sakit, bahkan ada menimbulkan kematian. Bagaimana cara merawat air? Nanti kita akan jelaskan konten yang berikutnya. Jadi kita saat ini fokus membahas cara membersihkan akuarium yang menggunakan spon filter pada akuarium ikan koki. Jadi ini biasanya kan koki harusnya pakai top filter yang pakai box di atasnya. Ini saya nggak pakai. Ini saya skip dulu ya, soalnya ngisi airnya lumayan, menunggunya agak lama. Nah, ini airnya sudah penuh. Jadi kita tinggal nunggu beningnya air. Jadi akan terproses dengan sendirinya dan akan benih-benih sendiri akan terurai oleh bakteri baik yang sebelumnya ada di akuarium ini. Sudah kelihatan banyak ikan yang aktif ya, sudah gerak-gerak daripada yang sebelumnya, dan airnya juga sudah mulai kelihatan lebih bening daripada yang sebelumnya. Demikian tadi bagaimana cara membersihkan akuarium ikan koki yang menggunakan sistem filter spon filter. Jadi jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa dipertanyakan di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian dulu buat teman-teman pecinta ikan hias. Salam dari kami, Jeffrey Bintang Aquatic. Oke.